tadi saya tertarik juga dengan tadi mengenai sertifikasi pemberian tanah untuk rakyat ya, terutama tadi dari Kementerian Kehutanan yang akan membagi kepada masyarakat. Nah itu untuk menentukan siapa yang sebetulnya berhak itu bagaimana caranya Pak? Ada mekanismenya ya kan. Kalau misal tanah ada dua, tanah di kawasan hutan itu kewenangan Menteri Kehutanan, tanah di luar kawasan hutan Kementerian Kantor ATR. Kalau misalnya di Kementerian ATR ini ada hak guna usaha orang, kebun orang yang diterlantarkan, kita ambil alih, kita bagi kepada masyarakat. Gimana caranya? Kita minta pada bupati daftar masyarakat yang berhak menerima. Ya, tahun ini Presiden misalnya tuh contoh, ada kebun yang sengketa lama dengan masyarakat di Riau, ya kan. Kemudian dilepaskan oleh perkebunan PTP, kemudian kita berikan ke masyarakat. Siapa yang berhak menerima? Ada daftar nominatif yang ditandatangani oleh bupati, ya. Nah, itu juga terjadi di Jawa Barat, di mana-mana di Kalimantan Barat. Jadi masyarakat tadi yang tidak punya tanah sekarang diberikan tanah supaya mereka bisa berusaha. Jadi maksudnya tanah tersebut diolah untuk ditanami tanaman begitu ya Pak ya? Ya. Untuk nanti mereka supaya bisa dapat menghasilkan betul. Nafkah ya. Oke, kemudian juga tadi ya, apakah di tempat-tempat seperti itu begitu Pak, ini kan tentunya menimbulkan konflik gitu ya, siapa sebetulnya yang paling berhak tadi. Oh, kalau yang ini tanah yang dibagi itu relatif tidak banyak konfliknya. Karena yang konflik punya kehutanan kan dari itu ya. Iya, yang konflik justru ada beberapa hal ya. Yang pertama sengketa, yang kedua konflik. Sengketa tanah biasanya bersengketa antara tetangga dengan tetangga, masalah batas. Sengketa antara keluarga dan warisan bagi waris yang menyangkut tanah. Sengketa antara satu orang dengan satu orang lain. Sengketa antara perusahaan dengan pemerintah. Sengketa antara masyarakat dengan pemerintah. Itu kita selesaikan. Baik melalui mediasi atau atau lewat peradilan. Kemudian apa yang konflik? Konflik itu yang terlibat banyak orang. Konflik misalnya masyarakat dengan perkebunan. Ya kan, karena salah klaim atau karena dokumennya tidak bagus dan lain-lain, itu juga kita coba selesaikan. Ada lagi konflik antara masyarakat dengan kawasan hutan. Nah, itu diselesaikan oleh Ibu Menteri Kehutanan. Oke, jadi sudah ada porsinya masing-masing begitu ya Pak ya. Nah tadi kalau untuk kembali lagi untuk tadi ya masalah konflik ya Pak ya, konflik tadi misalnya dengan kehutanan, tadi Bapak menyebutkan bahwa jika ada konflik di situ langsung dilepaskan nanti oleh perkebunan, nanti diberikan kepada masyarakat. Tidak harus dilepaskan ya, intinya menyelesaikan konflik itu. Kalau memang setelah itu pelepasan kita lepaskan. Misalnya ada konflik tanah, ada masyarakat tinggal dalam kawasan hutan. Sekarang sudah keluar Perpres, peraturan Presiden untuk percepatan pelepasan tanah dalam kawasan hutan. Sehingga dengan demikian orang yang sudah kampung di sana sudah berpuluh-puluh tahun, ternyata itu masih kawasan hutan, maka kawasan hutannya dikeluarkan sehingga tanah itu bisa dibagi dan diberikan hak kepada rakyat. Apakah juga ada persinggungan dengan masyarakat adat Pak di situ? Oh, macam-macam ya. Dengan masyarakat adat, dengan masyarakat yang tinggal di sekitar situ. Jadi nanti ini detail sekali kalau Anda tanya itu. Intinya adalah kita mau menyelesaikan konflik yang sekarang ini cukup banyak terjadi, sehingga suatu saat nanti tidak ada konflik itu. Untuk itu kita lakukan pencegahannya. Pencegahan dengan kita daftarkan semua tanah, sehingga di masa datang tidak ada lagi konflik kalau sudah terdaftar. Kemudian yang kedua, yang sudah terjadi konflik atau sengketa kita selesaikan. Walaupun ini selesai kita menyelesaikan 1000, datang 1000 lagi gitu kan. Kemudian juga kita perangin mafia tanah. Nah, mafia tanah juga sumber masalah, orang ngeros-robot tanah orang dan lain-lain. Nah, tujuannya adalah administrasi pertanahan dan ini harus menjadi lebih tertib sehingga di masa akan datang pemilikan tanah dan masalah tanah itu kita hindari tidak ada atau sedikit mungkin sengketa yang terjadi. Oke. Baik, kalau kita mapping nih Pak ya di Indonesia, misalnya ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, kemudian seluruh pulau yang ada di Indonesia.
Kira-kira yang paling banyak menyita perhatian kementerian itu di pulau yang mana, Pak? Saya pikir ya kalau konflik itu ya macam-macam. Di Jawa banyak konflik, tapi konflik terutama ada konflik yang kecil-kecil, yang sengketa tadi ya. Nah, ada juga konflik antara masyarakat dengan aset negara misalnya. Ada juga, ya kan? Ada saling klaim. Ada sengketa antara masyarakat dengan perkebunan juga ada. Di Sumatera karena banyak perkebunan, biasa masyarakat dengan perkebunan, ya. Di Kalimantan juga ada. Jadi macam-macam. Jadi sengketa di bidang pertanahan itu di mana-mana. Tetapi banyak sekali yang bisa diselesaikan. Tetapi karena jumlah tanah di Indonesia ya, untuk diketahui bidang tanah di Indonesia itu mencapai paling sedikit 126 juta bidang. Jadi kalau konflik 0,5% aja, nggak sampai 0,5%, 0,1%, berapa banyak. Dan biasanya kalau udah konflik berlarut-larut itu penyelesaiannya juga tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, lama proses hukumnya ya. Tapi sebetulnya SDM dari kementerian sendiri cukup Pak ya untuk tadi menangani segitu banyak masalah dan juga sasaran yang ingin dicapai oleh kementerian. Ya, SDM-nya kalau kita bilang cukup ya cukup, bilang kurang ya kurang. Kita punya sekitar 20.000 pegawai seluruh Indonesia, tapi kita juga punya tenaga PTT, tenaga kontrak, ya itu mungkin sekitar 20.000. Tapi karena luasnya Indonesia dan banyak masalah, kadang-kadang kita merasakan tidak cukup. Tapi ini terus kita berdayakan. Dan ternyata dengan sistem insentif yang bagus, sistem rekrutmen, sistem promosi, sistem manajemen yang lebih baik, teman-teman BPN bisa bekerja bagus sekali. Oke. Soal mafia tanah mungkin Pak Sofian bisa cerita nih mengenai apa sih sebetulnya yang terjadi mafia tanah itu. Apakah memang masyarakat yang tidak bisa mengakses informasi atau apa mereka menjadi korban dari mafia tanah? Mafia tanah ini istilah yang sangat generik kita pakai ya kan. Walaupun sebenarnya kesannya itu seram sekali. Iya. Di negara lain nggak dikenal mafia tanah. Mafia tanah macam-macam. Ada orang yang punya surat dipalsukan, punya tanah sila yang kebetulan milik kamu, tapi kamu tidak jaga. Yeah. Orang ini datang mengatakan ini tanah saya, dia klaim dengan surat palsu. Ada juga orang yang bikin sertifikat palsu. Tiba-tiba tanah sila itu ada sertifikat misalnya, tapi kamu tidak kuasai. Tiba-tiba ada orang bikin surat sertifikat palsu, ya kan? Ada lagi misalnya orang tanah kosong yang didudukin dengan menggunakan preman gitu kan. Nah, model-model yang seperti itu yang kita sebut dengan mafia tanah. Dan sekarang kita perangi secara sistemik. Banyak yang masuk penjara sekarang ya kan. Ada pernah satu kali kepolisian dan melakukan operasi, kemudian menemukan satu koper surat-surat yang mencari tanah. Artinya itu mereka memang terorganisir ya Pak ya? Ada yang terorganisir ya intinya ada macam-macam lah. Ya kan? Oke, jadi mereka memang mencari tempat yang mungkin kesannya tidak bertuan. Masalah juga masyarakat kita banyak keliru, punya tanah dia tidak jaga, punya tanah tidak diurus. Setelah sengketa baru jadi repot gitu kan. Kalau misalnya sila punya tanah, kamu urus, kamu jaga, kamu tinggal di sana, nggak akan jadi konflik. Yang banyak masalah ada orang punya tanah, tanahnya di mana, orang nggak peduli gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang klaim gitu. Ya, ini kita terus tertibkan administrasi pertanahan kita perbaikin. Berarti harus sering-sering ditengok begitu ya Pak kalau punya tanah ya? Harusnya tanah itu harus bermanfaat ya kan, harus diusahakan. Seperti yang Bapak juga disebutkan memang Kementerian Pertanian, maksudnya Kementerian Agraria itu ingin supaya memanfaat tanah sebesar-besarnya begitu ya dimanfaatkan. Tanah itu berfungsi sosial. Kalau Anda biarkan tanah dan beli tanah kemudian Anda tidak memanfaatkan, itu tidak punya manfaat kepada masyarakat, tidak punya manfaat sosial. Bukan itu tujuan untuk tanah. Tanah itu bukan tujuan spekulasi. Bahkan di RUU kita akan kita hukum orang yang berspekulasi tentang tanah, yang menyebabkan harga tanah naik terus, yang menyulitkan masyarakat untuk memiliki tanah. Di kota-kota besar sekarang semakin miskin orang, semakin jauh dari kota. Itu karena sistem pertanahan yang selama ini sangat tidak harga tanah menjadi sangat tidak terjangkau gitu loh. Maka kita tertibkan, kita perkenakan rencana undang-undang baru untuk kita atasi masalah tersebut, sehingga nanti misalnya seharusnya orang makin tidak punya kapasitas, harusnya makin tinggal di tempat yang dekat pekerjaannya. Untuk itu banyak masalah yang harus kita selesaikan.
Oke, baik, menarik sekali perbincangan kita pada tokoh kita kali ini. Kami masih akan kembali bersama Anda pemirsa, tetaplah bersama kami di Tokoh Kita Jak TV.